Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukmalanang Sejati. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Khodam. Banyak orang-orang yang kurang paham mengenai Khodam. Khodam itu apa? Bolehkah mempunyai Khodam? Bolehkah memelihara Khodam? Dan lain sebagainya. Baik, yang pertama kita harus paham dulu sebelum kita membahas lebih dalam mengenai Khodam. Sebelum kita ngomong panjang lebar mengenai Khodam, kita harus tahu dulu Khodam itu apa sih dalam segi bahasa. Secara bahasa Khodam itu apa artinya ya? Dalam bahasa sendiri Khodam memiliki arti adalah pendamping ya. Tidak dibatas, tidak terbatas mau Khodam dari bangsa malaikat, mau Khodam dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Selama orang itu menjadi pendamping kita, pendamping dalam pekerjaan, pendamping dalam usaha, pendamping dalam rumah tangga mungkin, itu namanya Khodam juga. Seperti kiai-kiai terdahulu ya, bahkan sekarang pun ada beberapa pesantren yang menerapkan hal yang sama. Jika ada seorang santri yang tidak mampu untuk membayar iuran pesantren, biasanya si santri tersebut menjadi santri Khodam. Santri Khodam di sini adalah santri yang selalu ngintil-ngintil, selalu ngikutin kiainya kemanapun kiainya pergi ya. Kadang si santri ini menjadi tukang bawa barang-barang si kiai, kadang menjadi tangan kanan si kiai, kadang kiainya misalkan nih lagi sakit, si santrinya yang cari obat, santrinya yang ngurusin dan lain sebagainya. Nah itu arti bukan arti, si santri tersebut memiliki arti, memiliki simbolis sebagai Khodam dari bangsa manusia ya. Kenapa? Karena Khodam itu tidak selalu jin, tidak selalu malaikat. Khodam itu artinya pendamping, terlepas dari apapun yang mendampingi kita, maka itu adalah Khodam kita. Oke? Nah, lalu bagaimana dengan Khodam-Khodam yang sering disalahfahami oleh sebagian orang? Yang pertama harus saya sebut, ada beberapa orang, segelintir orang yang sangat anti sekali dengan Khodam, padahal sejatinya manusia turun ke bumi sudah dibekali dua Khodam. Yang pertama Khodam Qorin dari bangsa jin, yang kedua Khodam dari bangsa malaikat, yaitu Muakibat. Oke, dan Muakibat ini silih berganti, pagi, petang, siang, malam silih berganti, pergantian shift. Jadi Muakibat ini nggak satu aja, nggak bergiliran, menjaga kita di hadapan kita, di belakang, di kiri, di kanan. Dia mendampingi kita, mengawasi setiap gerak-gerik kita. Oke, bahkan bukan hanya dari golongan manusia, dari golongan jin pun punya Khodam. Oke, dari golongan jin pun punya Khodam, seperti Sab'ati Muluk Jan. Ya, ada sufla, ada ulwa. Ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi ada, kalau misalkan yang atas, yang golongan atasnya, bukan golongan atas, yang golongan bawahnya Burqon, yang golongan atasnya Kasfiyail, yang golongan bawahnya Mazab, yang golongan atasnya Jibril, gitu, seperti itu. Jadi ada 7 malaikat dan 7 jin. Ini saling berpasangan. Itu dinamai, kalau di dalam kitab namanya Sab'ati Mulukil Jan atau Sab'ati Mulukil Malak ya. Jadi 7 raja jin, 7 raja jin dan 7 Khodamnya dari bangsa malaikat. Jadi raja jin ini dipantau didampingi oleh malaikat-malaikat tersebut. Bagaimana cara mendampinginya Allahu alam. Karena dalam kitab dijelaskan, banyak sekali kitab yang menjelaskan itu, dari mulai kitab-kitab karya Al-Buni, dari mulai kitab-kitab karya Farudin Thohir Jabar Kholawi, banyak. Ada kitab juga karya Syahruhani Abu Isa, ada karya Husain Falak dan lain sebagainya. Karya Abu Masar Al-Falaki juga. Itu banyak menjelaskan mengenai Sab'ati Muluk Jan dan Sab'ati Muluk Malak. Sab'ati Malak, Sab'ati Muluk Jan sama apa ya? Bukan, satu lagi. Pokoknya 7 raja jin dan 7 raja malaikat deh. Namanya saya lupa lagi. Itu ada gelar-gelarnya ya. Nah, jadi jangankan dari golongan manusia, dari golongan bangsa jin pun punya Khodam, punya pendamping dari bangsa malaikat. Untuk apa bangsa malaikat mendampingi jin-jin ini? Mendampinginya malaikat ini, malaikat ini mendampingi jin, jangan kita samakan seperti kita didampingi oleh orang lain. Jangan kita samakan, oke? Nah, jadi mentang-mentang malaikat ini mendampingi jin, kita tidak boleh mengartikan cara mendampinginya sama seperti bangsa manusia. Seperti bangsa manusia mendampingi bangsa manusia yang lain. Mungkin beda, Allah alam, itu hanya Allah yang tahu. Nah, dari golongan jin saja punya Khodam, apalagi dari golongan manusia. Baik, sekarang kita bahas lebih dalam. Lalu bagaimana hukumnya memiliki Khodam dari bangsa selain manusia?
Kita manusia, tapi kita punya khodam dari bangsa jin ataupun dari bangsa malaikat. Bagaimana hukumnya? Baik, di sini harus saya jelaskan. Sebelum memiliki khodam dari bangsa jin, kita harus tahu dulu bahwasanya setiap ayat Al-Quran itu ada khodamnya. Huruf alif, ba, ta, sa itu ada khodamnya. Huruf hijaiyah ada khodamnya. Ya. Huruf hijaiyah itu dalam satu huruf saja khodamnya ada 4. Gitu loh. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah itu ada khodamnya. Di dalam Al-Fatihah ada berapa malaikat yang kita baca. Dan malaikat-malaikat itu di Allah tugaskan untuk menjaga ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah khodam ayat. Khodam ayat. Maksudnya sudah khodam ayat. Sudah masuk ke dalam khodam ayat gitu loh. Nah, kita berdoa kepada Allah yang menyampaikan ini bukan kantor pos, tapi malaikat. Itu juga khodam. Itu juga khodam. Kita berdoa kepada Allah, emang yang nganterin doa kita ke Allah JNT gitu. JNT, JNT. Bukan, itu malaikat gitu. Nah, malaikat ini yang menyampaikan doa ini itu masuk ke dalam khodam juga. Sebagai pembantu. Ya. Nah, pembantunya kita agar doa kita sampai kepada Allah. Begitu. Jadi jangan disalahartikan khodam ini dalam konotasi negatif terus, jangan. Karena khodam ini berarti luas. Khodam ini bahasa sebenarnya, bukan seperti narkotika gitu loh. Itu obat. Narkotika itu obat sebenarnya. Itu obat gitu loh. Cuman yang salah adalah penyalahgunaannya, bukan obatnya yang salah. Obatnya memang ada seperti ganja. Ganja memang berguna di dunia kedokteran, tapi penyalahgunaannya yang salah. Begitupun khodam. Khodamnya nggak salah, karena khodam itu adalah kata-kata. Ya, tapi penyalahgunaan dalam khodam ini yang salah. Banyak orang yang berkhodam kepada bangsa jin, menghamba. Begitu loh, menghamba kepada bangsa jin itu yang salah. Nah, lalu bagaimana hukumnya kita memiliki khodam dari bangsa jin ataupun dari bangsa malaikat? Kalau khodam dari bangsa malaikat tidak perlu ditanyakan lagi, karena setiap kali kita membaca doa sudah pasti ada malaikatnya di situ yang menyampaikan doa kita. Sekarang kita bahas khodam dari bangsa jin. Bagaimana hukumnya? Khodam dari bangsa jin itu gimana hukumnya? Begini, kita harus tahu dulu khodam yang dimaksud ini apa. Khodam yang dimaksud ini apa? Kan terkadang ilmu-ilmu yang memiliki khodam jin itu tidak arti daripada ilmu tersebut tidak selalu meminta kepada jin. Begitu loh. Kadang isinya memerintah. Aqsamtu alaika. Bersumpah kepada si A, si B, si C. Menyumpahi si A, si B, si C gitu loh. Jadi tidak gimana ya? Saya susah menjelaskannya. Jangan mentang-mentang khodam lalu kita bilang khodam negatif. Khodam tidak boleh, khodam salah, sesat. Tidak seperti itu juga, kita harus lihat dulu khodam yang seperti apa dan bagaimana. Karena tidak setiap khodam berhak dilabeli sesat. Ya. Jadi kita harus paham dulu khodam-khodam ini apa sih maksudnya. Apa maksud daripada khodam itu sendiri, lalu bagaimana konsep daripada khodam itu sendiri. Misalkan saya sedang membicarakan khodam daripada Asma Nasub. Orang ini, misalkan ada orang sebelah saya misalkan ya, sedang membicarakan khodam yang ada di keris Om Yang Jimbe misalkan contoh. Nah, ini kita harus paham dulu arah pembicaranya kemana, sehingga kita bisa memvonis ini boleh atau tidak. Ya, jadi khodam ini adalah benda yang bisa membuat boleh dan tidak boleh, ada perilakunya. Begitu. Jadi khodam ini hanya sebatas benda. Jin yang membantu kita, ada Asma Awan, para pembantu, khodamnya dari golongan jin bangsa Aun yang senang membantu manusia. Asma Awan, Asma 12 Raja Awan misalkan ya. Kita baca, kita gunakan untuk menyembuhkan orang lain. Maka ini dalam konotasi yang positif, sah-sah saja selama kita gunakan untuk kebaikan. Misalkan, oh kerjasama dengan jin nggak boleh, meminta pertolongan kepada jin nggak boleh. Lawang, apakah kita meminta pertolongan dengan bentuk mengabdi? Harus tahu dong. Meminta pertolongan itu dalam konteks seperti apa dulu? Oke, begini deh. Misalkan, saya tidak paham motor. Lalu saya menyerahkan kepada teman saya yang paham motor. Tolong dong, benerin motor saya. Itu yang pertama. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, misalkan saya ini tidak punya duit, lalu saya meminta tolong kepada teman saya yang Nasrani, misalkan ya, atau yang kafir gitu, tolong dong, saya perlu uang, bantu saya dong. Lalu si orang kafir tersebut memberikan syarat nih, begini, kamu harus begini, baru saya tolong. Oke, deal. Dari dua kasus tersebut, mana yang halal, mana yang haram?
Tidak ada bedanya. Keduanya sama-sama minta tolong. Tapi yang satu bisa jadi boleh, yang satu bisa jadi tidak boleh. Kenapa? Yang pertama, kita meminta tolong. Karena apa? Karena sesuatu hal tersebut di luar daripada kendali kita, di luar daripada kemampuan kita. Seperti saya tadi meminta tolong kepada teman saya untuk membetulkan, untuk memperbaiki motor saya. Saya minta tolong karena memperbaiki motor di luar kemampuan saya. Tapi yang kedua, saya minta tolong pinjam uang kepada seseorang, tapi seseorang tersebut memberikan syarat-syarat yang harus saya penuhi, dan jika syarat itu tidak bisa dipenuhi, saya tidak akan ditolong oleh dia. Dua kasus yang berbeda meskipun konteksnya sama-sama minta tolong. Dan itulah yang terjadi di dunia pergaiban. Ada orang yang memang meminta tolong kepada jin karena di luar kemampuan dia. Seperti contohnya begini, misalkan nih, ada orang yang sakit-sakitan, dibawa berobat ke dokter, tidak ketahuan penyakitnya apa. Dokter saja tidak tahu, apalagi kita. Di luar kemampuan kita untuk mendeteksi penyakit yang diderita oleh orang ini. Sedangkan kita tidak tahu ini penyakit medis ataukah penyakit non medis, ya kan? Akhirnya kita membaca asma'awan untuk menyembuhkan orang ini. Dan orang ini sembuh. Pertanyaannya, apakah mengetahui penyakit orang ini di luar kemampuan kita atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah khodam asma'awan ini memberikan syarat-syarat yang melanggar agama yang harus kita penuhi atau tidak? Jawabannya tidak ada. Yang pertama, kita meminta tolong kepada khodam asma'awan karena untuk memponis, untuk mengetahui penyakit orang ini itu di luar kemampuan kita. Terus nanti bakal ada muncul pertanyaan dari orang-orang bodoh, kenapa nggak langsung berdoa saja kepada Allah? Memang betul berdoa kepada Allah, tapi kita harus paham maksud doa itu apa. Begitu dengan membaca asma'awan pun itu sudah termasuk berdoa. Kenapa? Karena Anda harus paham di ujung kalimat asma'awan ada innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu termasuk doa. Itu termasuk doa. Oke. Nah, jadi begini. Kita meminta tolong kepada khodam asma'awan karena satu kasus yang kita hadapi di luar daripada kemampuan kita, sehingga kita menyerahkan, mentaukil, tawakal ya khudama, saya serahkan urusan ini kepada kamu karena saya tidak sanggup untuk mengurusi urusan ini. Makanya ada kalimat taukil. Taukil itu adalah memerintah, menyerahkan sesuatu urusan kepada khodam daripada suatu keilmuan jika memang urusan tersebut di luar daripada kemampuan kita. Itu namanya taukil, mewakilkan. Taukil itu artinya mewakilkan, ya. Nah, sekarang begini. Kita mewakilkan khodam asma'awan untuk mengobati orang ini karena memang penyakit orang ini itu kita tidak tahu, dan untuk mengetahui penyakit orang ini itu di luar kemampuan kita. Apa salahnya kita memohon bantuan dari hamba Allah yang lain, dari makhluk Allah, dari golongan jin, kita meminta bantuan kepada mereka? Apa salahnya? Karena memang untuk mengetahui penyakit orang ini itu di luar kemampuan kita. Ya kan? Di luar kemampuan kita. Lalu kenapa tidak berdoa langsung kepada Allah? Masih mending kalau diijabah, bagaimana kalau tidak? Ya kan? Sekarang begini kasusnya, kita ambil saja contohnya. Kita nggak punya duit, mending berdoa atau mending kerja? Berdoa dulu apa kerja dulu? Jawabannya pasti kerja dulu. Yang nyata dulu yang dikejar. Baru setelah itu berdoa. Setelah ikhtiar berdoa, lalu tawakal, berserah diri kepada Allah. Oke. Konsepnya seperti apa? Konsepnya begini, kita usaha semaksimal mungkin. Kalau berdoa kepada Allah, ya Allah lancarkan usaha saya, hasilnya terserah Allah. Begitupun saat kita menggunakan khodam keilmuan, kita usaha dulu untuk menyembuhkan orang ini, pakai jin ke, pakai khodam keilmuan ke, yang penting orang ini sembuh. Setelah kita usaha, serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah mewakilkan urusan saya kepada bangsa awan. Masalah sembuh atau tidak sembuh, masalah bangsa awan ini mengerjakan atau tidak mengerjakan perintah saya, itu urusanmu. Saya serahkan kepadamu. Seperti itu konteksnya. Kita usaha dulu obati ini orang. Pakai asma awan ke, pakai asma nasum ke. Setelah kita berdoa, setelah kita usaha semaksimal mungkin untuk mengobati orang ini, kita berserah diri kepada Allah. Berdoa, ya Allah, saya sudah berikhtiar dengan asma awan, dengan asma nasum untuk mengobati orang ini.
Orang ini sembuh atau tidak, itu urusanmu. Yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Jatuhnya ke situ, konsepnya ke situ. Begitu. Lalu khodam yang tidak boleh itu yang seperti apa? Begini, khodam dari bangsa jin yang dia meminta perjanjian kepada kita. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, orang-orang yang membuat perjanjian dengan bangsa jin disebut juga sebagai orang-orang yang bersekutu. Nah sekarang, bersekutu itu artinya apa sih? Bersekutu itu kerja sama. Ada sesuatu hal yang diberi, ada sesuatu hal yang diterima. Itu namanya bersekutu. Kita ingin kaya, kita memberikan tumbal, itu namanya bersekutu. Lalu kita membaca asma, tawakkalu khudama hazal asma'wan. Ajibni bihaqi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bersekutunya di mana? Lawang kita, wahai khudam asma'wan, nih urusan gue serahin ke lu kerjain. Bersekutunya di mana? Apa yang kita berikan kepada khodam tadi? Nggak ada. Khodam tadi sukarela membantu kita karena dia juga sama hamba Allah, dia juga sama golongan muslim, dia juga sama mencari ridho Allah. Makanya dia mau membantu kita secara sukarela. Nah itu jatuhnya bukan bersekutu. Jadi bersekutu itu harus ada yang diberi, harus ada yang diterima. Kita memberikan tumbal, kita menerima kekayaan, itu bersekutu, ya. Jadi poin pentingnya adalah apa hukumnya memiliki khodam? Bagaimana hukumnya memiliki khodam? Tidak bisa dipukul rata. Saya tidak ngomong punya khodam itu boleh, karena ada sebagian orang-orang yang menyalahi aturan dalam memiliki khodam. Jadi saya tidak bilang memiliki khodam itu boleh, saya juga tidak bilang memiliki khodam itu tidak boleh. Tergantung kasusnya yang seperti apa dulu. Kalau memang memiliki khodam, namun ternyata syarat-syarat sarana-sarana riadohnya melanggar syariat Islam, itu tidak boleh. Tapi kalau memang tidak ada syariat Islam yang kita langgar, ya sah-sah saja. Tidak ada bedanya seperti kita meminta tolong kepada manusia yang lain. Bedanya apa? Bedanya ini bangsa gaib, bukan bangsa manusia yang tidak memiliki bukan bangsa manusia yang memiliki jasad. Ini sama-sama makhluk Allah, yang ini lahir, yang ini batin. Yang ini dohir, yang ini gaib. Kita minta tolong ke bangsa Allah yang gaib, apa bedanya dengan kita meminta tolong kepada manusia yang dohir? Nanti akan timbul lagi pertanyaan dari orang-orang bodoh. Lalu kenapa nggak minta tolong kepada manusia? Kan manusia masih banyak. Oke, sekarang begini deh. Ya, pesawat Adam Air jatuh. Manusia mana yang bisa menemukan pesawat Adam Air sampai detik ini? Ada nggak? Tidak ada. Adam Air entah kemana sampai sekarang. Pesawat kemarin, Sriwijaya Air, apa ditemukan sampai sekarang? Tidak ada manusia yang sanggup menemukan secara utuh pesawat itu di mana keberadaannya. Serpihannya, mayat-mayat korban, apa ketemu semuanya? Nggak ada, tidak ketemu. Coba kalau kita minta bantuan ke bangsa Allah yang gaib, kita tidak bisa menemukan korban-korbannya ada di mana. Karena apa? Karena itu di luar kemampuan kita. Menyelam ke dasar laut dalam waktu yang lama, menyelusuri laut yang begitu luas, itu di luar kemampuan kita. Tapi itu kemampuan bangsa jin. Contoh, Nabi Sulaiman membuat sayembara. Ya kan? Manusia di situ tidak ada yang bisa memindahkan singgasana dalam waktu yang sangat cepat. Yang sanggup siapa? Ifrit. Kenapa tidak manusia? Coba. Itu yang saya maksud. Semua ada spesifikasinya masing-masing, ya. Oke. Tadi cerita yang Nabi Sulaiman sepotong. Nabi Sulaiman membuat sayembara ingin memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam waktu yang sangat cepat. Ada juara keduanya Ifrit. Cuman setelah Ifrit ada lagi yang sanggup memindahkan dengan waktu yang lebih cepat, yaitu adalah Asib bin Barkhoya. Asib bin Barkhoya ini adalah manusia terpilih. Doanya mustajab, makanya dia mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam kedipan mata. Itu Asib bin Barkhoya, bukan manusia zaman sekarang, begitu ya. Nah, kalau manusia zaman sekarang bagaimana? Contohnya tadi pesawat yang hilang. Coba deh kalau kita join dengan makhluk Allah dari bangsa gaib, saya yakin pasti ketemu. Kalau misalkan kita ada permasalahan, misalkan keluarga kita kabur, ya, ditipu uang miliaran, penipunya kabur, mau minta tolong ke siapa? Dilacak, nomor HP-nya nggak ada, nggak aktif, dicari KTP-nya, alamatnya palsu,
Minta tolong ke siapa? Minta tolong ke ke bangsa gaib. Itu maksud saya. Anda boleh meminta tolong kepada bangsa manusia yang lain, tapi kalau tidak ada bangsa manusia yang sanggup membantu Anda, silakan cari makhluk Allah yang lain yang sanggup membantu urusan Anda. Begitu. Seperti saya mau jual motor, saya jual mobil. Sudah saya iklan, sudah saya tawarin ke teman-teman, saya suruh teman saya untuk menjual, namun ternyata tidak laku. Ya saya pakai ilmu lagi, pakai asmawan lagi, akhirnya laku. Saya sudah ikhtiar dari bangsa manusia, tidak ada yang sanggup membantu saya. Akhirnya saya pakai bangsa gaib untuk membantu urusan saya. Begitu konsepnya. Jadi urusan memiliki hodam ini tidak bisa dipukul rata. Hukumnya fleksibel. Tergantung tasarufnya ya. Tergantung tasarufnya. Bukan dari zatnya. Karena hukum itu ada 3. Hukum zat, hukum tasaruf, li hukmi, li zatihi, li tasarufi. Hukum haram itu ada 3. Yang membuat sesuatu hal haram itu ada 3 ya. Yang membuat sesuatu hal haram itu ada 3. Zatnya, tasarufnya, hukumnya, zatnya, dan tasarufnya. Seperti contoh babi dan homer itu hukumnya sudah haram, zatnya sudah haram. Bukan hukumnya, aduh lupa lagi, bentar. Li zatihi, li hukmihi, dan tasarufnya. Jadi ada haram dalam segi hukum, haram dalam segi tasaruf penggunaan, dan haram dalam segi zat. Haram dalam segi zat, babi khamar, minuman keras yang mengandung alkohol itu haram dari segi zat, dari segi zatnya, li zatihi. Haram dari segi hukumnya. Haram dari segi hukumnya apa? Sutra emas nggak boleh dipakai laki-laki, itu haram dari segi hukumnya, meskipun zatnya bendanya tidak haram, emasnya tidak haram, tapi kalau emas itu dipakai oleh laki-laki itu haram. Haram tasarufnya, ingat itu, haram tasarufnya, bukan zatnya. Babi khamr itu haram zatnya, emas itu haram tasarufnya kalau dipakai laki-laki, tapi ada haram hukumnya, haram yang terletak dalam hukumnya. Al-Quran halal, Al-Quran itu halal. Tapi kalau Al-Quran saya gunakan untuk geplak kepala ente, itu haram. Begitu loh. Sedekah itu halal, wajib sedekah itu, gitu loh. Tapi kalau sedekah dijadikan embel-embel untuk mencari duit, itu haram. Nah, sekarang hodam. Haram atau halal? Harus dicari tahu haramnya di mana. Karena zatnya tidak haram. Karena hodam itu kata doang. Hodam itu kata. Hodam itu apa sih namanya? Istilah, suatu istilah. Hodam itu istilah. Oke, misalkan hodam dari bangsa jin haram. Haram apanya? Zatnya haram? Tidak. Bangsa jin zatnya tidak haram. Ya. Atau Nabi Muhammad juga pernah dibantu bangsa jin. Waktu ada sosok bangsa jin yang masuk ke dalam patung berhala, Nabi Muhammad pernah dibantu bangsa jin. Jadi jin ini tidak haram zatnya. Zatnya tidak haram. Tasarufnya yang harus diperhatikan. Tasarufnya, penggunaannya bagaimana? Barulah keluar hukum letak haramnya di mana, ya. Semoga paham. Semoga memberikan pencerahan untuk kita semua. Jadi itu ya, untuk masalah hodam, jangan semena-mena menghukumi. Kita harus cari dulu, harus benar-benar meneliti. Oleh karena itu, hati-hati dalam memilih guru. Karena guru yang abal-abal tidak akan bisa menjelaskan ini. Harus benar-benar punya guru yang bisa menjelaskan secara detail. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Semangat terus untuk kawan-kawan yang mempelajari ilmu hikmah. Samudra ilmu Allah itu luas, semoga kita menjadi bagian daripada orang-orang yang mendapatkan berkah daripada ilmu-ilmu Allah. Dari ujung timur sampai ke ujung barat, semoga kita mendapat sedikit saja ilmu Allah tersebut. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.